Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Kalau ngomongin masalah seputar domba kayaknya nggak akan pernah ada habisnya, baik dari mulai yang mitos sampai yang masuk di akal atau masuk logika. Tentunya di sini tidak akan ngebahas seputar mitos karena memang di bagian mitos itu bukan bidang saya ya. Kita ngobrolin yang masuk di akal aja dan bisa dijelaskan secara logika. Untuk obrolan kita di hari ini kita mau ngomongin kesalahan fatal yang seringkali kita sepelekan ya, walaupun terkadang secara disadari maupun tidak disadari kita seringkali tidak menganggap kalau permasalahan ini sangat penting, dan menurut saya ini sangat-sangat mempengaruhi dari kesehatan domba-domba kita. Memang di dalam dunia peternakan itu banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan dari ternak-ternak kita. Terkadang permasalahan kecil yang kita anggap sepele di kemudian hari menimbulkan masalah yang cukup lumayan berat dan mengakibatkan kefatalan buat ternak kita. Ini nggak cuma berlaku di domba tapi di ternak-ternak yang lain juga sama, karena sebelumnya saya sebelum terjun di domba juga pernah terjun di ayam broiler, terus di itik. Sebelum masuk topik pembicaraan yang lebih dalam, saya tekankan di sini ini hanya pendapat saya dan ini hanya jalan pikiran saya. Kalau kalian mau ikutin silahkan, atau barangkali kalian punya pendapat lain, silahkan bagikan di kolom komentar agar bisa memperkaya wawasan kita sebagai peternak. Coba menurut kalian masalah apa yang kelihatannya sepele dan seringkali tidak kita sadari tapi akibatnya bisa mengakibatkan permasalahan yang cukup lumayan besar. Kalau kalian nebak ini masalah kandang, ya benar 100%. Jadi hari ini kita mau ngomongin posisi kandang yang seringkali terlupakan oleh para peternak. Mungkin lebih tepatnya diabaikan karena memang beberapa faktor seperti keterbatasan lahan atau faktor lain. Ada yang bilang katanya kalau semua arah itu bagus. Kalau saya sih nggak sependapat. Mungkin kalau semua hari itu bagus, iya saya sependapat. Tapi kalau semua arah itu bagus, saya nggak sependapat. Kenapa saya tidak sependapat? Ya tentunya bukan karena saya percaya sama dukun atau paranormal atau orang-orang pintar. Yang jelas saya mengikuti dari jurnal-jurnal kesehatan ya. Sekarang saya tanya, dokter mana yang bilang kalau matahari pagi itu nggak bagus buat kesehatan? Pasti semuanya bilang matahari pagi itu sangat bagus untuk kesehatan. Kalau buat manusia aja sehat, apalagi buat kambing dan domba. Sebenarnya nggak cuman itu yang membuat saya nggak sependapat dengan semua arah itu bagus. Ada beberapa alasan yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh kita-kita yang awam dengan masalah kesehatan. Sebelum lanjut, barangkali ada yang mau bantu saya untuk like, comment, subscribe, serta share-nya. Jadi menurut saya kandang yang paling bagus ya kandang yang posisinya menghadap ke matahari pagi, ke arah timur, kalau enggak yang menghadap ke arah barat, dan hindari posisi kandang yang saling berhadap-hadapan karena menurut saya itu posisi kandang yang paling enggak banget atau kurang sehat buat kesehatan ternak. Kenapa saya bilang itu enggak rekomendasi buat kesehatan ternak? Karena memang kalau kandang yang berhadap-hadapan dia cenderung nggak terkena sinar matahari, jadi si kelembaban kandang itu lebih lembab daripada kandang yang terkena sinar matahari. Di samping itu juga yang namanya kandang nggak kena sinar matahari, otomatis bangsa nyamuk terus hewan-hewan kecil mungkin akan lebih betah di dalam kandang karena merasa nyaman. Posisi kandang gelap, apalagi bangsa yang ngiprit-ngiprit ya, pasti betah tuh di kandang yang gelap-gelap. Enggak ding, cuman bercanda itu. Apalagi udah mah kandangnya berhadap-hadapan, terus sirkulasi udaranya nggak lancar. Udah deh itu makin lengkap itu paket komplit yang namanya nyamuk. Terus kalau orang sini bilang itu umbrang-umbrang atau rambetuk, makin betah ditambah lagi dengan bau amoniak. Ya udah paket komplit, pasti makin banyak tuh kemungkinannya untuk domba sakit itu lebih sering daripada kandang-kandang yang memiliki sirkulasi udara bagus terus terkena sinar matahari. Enaknya lagi kalau kandang menghadap matahari itu kita jadi nggak usah repot-repot untuk jemurin indukan domba ya, karena seperti yang sudah kita ketahui untuk
mengobati domba-domba yang terkena serangan majir atau bajir, itu biasanya suka sering dijemur dengan kandang yang menghadap posisi matahari pagi masuk ke kandang. Secara otomatis si indukan akan terjemur dan itu bisa mengurangi serangan penyakit serta mengurangi resiko domba-domba kita majir atau bajir. Sekali lagi saya tekankan di sini itu hanya pendapat saya dan jalan pikiran saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di next video and bye bye.